Shalom, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya berharap saudara-saudara semuanya berada dalam sehat dan tetap semangat. Kami dari Big Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, di dalam menghadapi situasi seperti ini, kita harus tetap sabar. Cara terbaik untuk membangun iman kita supaya tetap kuat, selalu saudara mencari hadirat Tuhan dan selalu bersekutu dengannya. Ikutilah langkah yang Tuhan akan tuntun di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan ketentraman atas hidup kita. Karena Mazmur Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Tak usah takut, kita tidak akan kekurangan. Pasti Tuhan akan pelihara, karena dialah yang memimpin akan kehidupan kita. Ingat, janji-janji Tuhan akan terjadi dan akan digenapi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Saat ini Tuhan sedang membawa kita kepada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Ada amin, saudara? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maria. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar.
dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Kami muliakan nama Tuhan, kami besarkan Engkau, kami bersyukur Tuhan, kami muliakan Engkau, kami agungkan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Engkau Gembala yang agung, Engkau Gembala yang baik. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Bersama dengan semua orang yang percaya kami muliakan nama-Mu, kami besarkan Engkau. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak untuk dimuliakan. Oh haleluya. Oh Ramaya Sanaya Ramatulia. Haleluya. 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 Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan, Engkau Gembala, Engkau Tuhan kami, Gembala kami yang sangat baik Tuhan, dan tidak ada Gembala yang melebihi Engkau. Kami mau menyerahkan saat ini di dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan meneguhkan kami sekalian bahwa Engkau adalah Gembala yang baik bagi kami Bapa. Tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami memiliki Gembala yang sangat baik dalam kehidupan kami, yang selalu memelihara kami, yang menyertai kami, sampai kepada akhir zaman. Kami mengucap syukur. Kami serahkan saat ini firman-Mu di dalam tangan-Mu, dan biarlah melalui firman ini Tuhan, hati dan pikiran kami dibersihkan. Melalui firman ini ya Bapa, supaya Engkau meneguhkan kami menghadapi situasi yang tidak menentu pada saat ini Bapa. Tapi kami percaya satu perkara, bahwa Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Gembala kami yang baik di dalam nama Tuhan Yesus,
yang menjadi juru selamat kami, yang hidup kami berdoa. Semua mengatakan, amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini firman Tuhan saya ambil di dalam Matius, di dalam kitab Mazmur, pasal 23, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu dapat disimpulkan dengan judul Tuhan adalah gembalaku. Ya, pernyataan daripada Daud, Tuhan adalah gembalaku. Nah, apakah kita juga bisa menyatakan sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah gembalaku? Dan saya percaya, saudara sekalian, bahwa pernyataan daripada Daud tidak dapat dilepaskan tentu dari pengalaman daripada Daud yang pernah menjadi gembala pada masa mudanya. Siapa Daud? Dia adalah gembala pada masa mudanya. Sebelum Tuhan menetapkan dia menjadi Raja Israel. Dan Daud memahami dengan persis, dengan tepat. Kalau dia mengatakan Tuhan gembalaku, dia memahami akan apa yang dilakukan Tuhan terhadap domba-dombanya. Nah, saya akan berbicara mengenai ini. Saya tidak akan membacakan seluruh, pada saat ini saya tidak akan membicarakan atau membacakan semua ayat-ayat di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tapi saya akan menyimpulkan beberapa. Kalau Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, maka mempunyai dampak. Paling tidak ada 4 hal yang kita bahas. Yang pertama dikatakan, aku tidak akan kekurangan. Jadi kalau Tuhan itu gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Dan saya tidak tahu kalau siapa yang menjadi gembala saudara-saudara sekalian. Tetapi Tuhan adalah gembalaku, itu melebihi gembala-gembala yang ada di dalam dunia. Di mana Daud mengatakan bahwa kalau Tuhan itu gembalaku, pasti aku tidak akan kekurangan. Oleh karena apa? Dia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada domba-dombanya. Ia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, ini berbicara tentang saat ini, tetapi juga berbicara tentang saat yang akan datang. Saat ini, pada saat di mana kita hidup pada saat ini, Tuhan akan memperhatikan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Sebab itu Yesus di dalam Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ayat ini sangat mudah untuk dimengerti, untuk dipahami. Jika kita membutuhkan sesuatu, apapun juga, saudara sekalian, itu merupakan satu kebutuhan yang kita butuhkan untuk kehidupan kita, maka kita harus berdoa. Sampaikan permohonanmu di dalam doa kepada Tuhan. Karena Ia yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Ingat sekali lagi, hanya Dia yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita sebagai domba-dombanya. Nah, di dalam Matius 6 ayat 7-8,
Maka Yesus mengatakan, lagi pula di dalam doamu jangan kamu bertele-tele. Jangan kamu berdoa panjang lebar. Jangan kamu mempunyai konsep, itu yang penting. Seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Dan ini konsep yang keliru, saudara sekalian. Oleh karena apa? Tuhan mengabulkan doa kita bukan oleh karena panjangnya doa kita. Tapi Tuhan mengabulkan oleh karena kita minta kepada Dia. Lalu dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ini luar biasa. Bahwa Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita sebelum kita minta kepada Dia. Sebelum kita berdoa kepadanya, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Saya tidak anti doa yang panjang. Kalau kita mau berdoa panjang, maka doa itu bentuknya bukan permintaan. Tapi doa yang panjang di dalam bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Dan tentu di dalam memuji-muji Tuhan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, saudara sekalian. Tapi kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan kita mempunyai konsep karena kita doanya indah, karena kita doanya panjang, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Bahkan andai kata doa kita tidak teratur pun, andai kata doa kita salah-salah pun, Tuhan itu tahu akan apa yang kita perlukan. Ada suatu cerita, seorang anak yang pergi ke pasar karena disuruh ibunya untuk membeli sesuatu. Ketika ia sampai di pasar, mendadak ada kerbau yang mengamuk lari ke arahnya. Anak ini kaget dan tidak dapat lari, saking takutnya. Ia cuma bisa berdoa. Namun, dia cuma ingat doa yang diajarkan oleh ibunya, yaitu doa sebelum makan. Nah, dalam keadaan yang sangat genting itu, dia cuma bisa mengucapkan doa itu, saudara sekalian. Dia katakan, Bapa atau Tuhan, Bapa berkati makanan ini. Padahal dia membutuhkan keselamatan. Namun Tuhan itu tahu bahwa dia membutuhkan keselamatan. Walaupun doanya tidak tepat, ternyata Tuhan tahu dan Tuhan menolong menyelamatkan anak ini. Kerbau itu mendadak berhenti di hadapan anak ini. Jadi kita menyimpulkan, saudara sekalian, bahwa benar-benar Tuhan itu tahu akan kebutuhan kita. Oleh karena itu, kalau kita membutuhkan sesuatu di dalam kehidupan kita, mintalah kepada Tuhan. Jangan kita pergi ke tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang keramat, tapi pergilah kepada Tuhan. Dia adalah gembala kita yang baik, gembala yang agung, yang selalu tahu kebutuhan kita dan selalu akan melengkapi apa yang kita butuhkan. Hal yang kedua, saudara sekalian, kita tidak akan kekurangan di dalam pengertian saat yang akan datang. Bukan saat ini, saat kita hidup, tapi juga saat mendatang. Tuhan tahu kebutuhan kita. Karena itu,
Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia memberikan anugerahnya atau pemberiannya kepada kita. Pemberian apa? Pemberian keselamatan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, bukan hasil kerjamu, bukan hasil perbuatanmu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Bukan di dalam kehidupan kita saat ini, tetapi juga kebutuhan di dalam saat mendatang. Setelah kehidupan dunia ini berakhir, Ia memberi keselamatan yang harus diterima dengan cara kita percaya akan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang percaya tidak binasa, namun yang tidak percaya pasti binasa. Gembala yang agung kita itu dahsyat, bukan? Sudahkah kita memiliki keselamatan untuk kehidupan mendatang? Tuhan mau kasih kita, asal kita percaya akan nama daripada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, Tuhan adalah gembalaku di dalam pengertian aku tidak akan dibiarkan. Dikatakan di dalam Mazmur 23 ini bahwa Dia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia akan membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan kita akan merenungkan 3 hal, saudara sekalian. Padang rumput yang hijau, air yang tenang, dan yang ketiga di jalan yang benar, di mana Tuhan membawa kita ke tempat-tempat tersebut. Nah, yang pertama, Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Padang yang berumput hijau, atau lebih tepatnya, saudara sekalian, dengan kata-kata yang lebih tepat, padang rumput yang muda, yang lembut, yang enak untuk dimakan. Padang rumput ini merupakan habitat kawanan domba dan lembu. Maksudnya, membawa kawanan domba ke padang rumput yang hijau adalah yang pertama untuk makan. Domba-domba tidak dibawa ke padang yang panas, yang gersang, yang tidak ada apa-apanya, atau padang rumput yang tua, yang kering, tetapi ke padang rumput yang hijau, rumput yang muda dan yang lembut, yang menjadi makanannya. Di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Walaupun pada saat ini, saudara sekalian, kita pada saat ini berada di dalam kesulitan oleh karena akibat COVID-19, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan dan mungkin banyak usaha-usaha yang macet. Namun firman Tuhan katakan, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Kita tidak boleh khawatir di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita itu lebih berharga daripada burung-burung di udara dan bunga bakung di padang. Kalau Tuhan memeliharakan mereka, pasti Tuhan juga akan memeliharakan kita. Ingatlah bahwa Dialah Yehova Yireh, Allah yang menyediakan yang kita perlukan. Allah yang mencukupi kehidupan kita. Sehingga kita tetap bisa survive. Sebab itu kita perlu berdoa untuk memohon apa yang kita butuhkan. Nah, Matius 6 ayat 33 ada satu kunci berkat di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang menjadi kunci berkat. Kalau kita mencari Allah di dalam doa dan di dalam merenungkan, membaca dan merenungkan firman Allah, maka dikatakan bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Dan bukan hanya itu saja. Dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya kebutuhan kita, tetapi juga mungkin hal-hal yang kita tidak butuhkan. Tuhan akan memberikan kepada kita. Dan ini yang merupakan kunci berkat. Oleh karena itu, saudara sekalian, engkau harus memberikan waktu untuk engkau hidup di dalam kehidupan doa. Engkau harus memberikan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dengan cara itu kita mencari Tuhan. Nah, hal yang kedua, saudara sekalian, padang rumput merupakan tempat istirahat. Tuhan membaringkan domba-domba di padang yang berumput hijau, yang merupakan tempat atau habitat kawanan domba beristirahat dan tidur. Setelah kebutuhan jasmani terpenuhi, setelah domba-domba itu makan dengan kenyang, maka mereka menjadi tenang, tidak gelisah, tidak ngamuk. Mereka tenang, dapat beristirahat atau tidur. Kalau kebutuhan-kebutuhan hidup kita belum terpenuhi, ada rasa khawatir, takut, tidak bisa tidur. Tetapi Tuhan yang akan memenuhi kebutuhanmu. Bukan hanya mengenai makan dan minum dan pakaian, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lain yang engkau butuhkan. Karena itu berdoalah dan sampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Karena Dia adalah gembala kita. Hal yang kedua, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita tidak dibiarkan, tapi Dia membimbing aku ke air yang tenang. Sungai yang mengalir airnya perlahan supaya dapat minum. Bila airnya mengalir dengan deras, dengan suara yang keras, akan membuat kawanan domba menjadi takut. Tidak bisa minum. Bahkan membahayakan domba-domba yang mendekatinya. Domba-domba itu akan menderita kehausan. Sebab itu apa yang dilakukan Tuhan? Dia membimbing aku ke air yang tenang. Sehingga dapat menikmati dan dapat menghilangkan rasa haus. Dan air tenang ini juga menggambarkan Yesus. Dialah
air kehidupan itu. Dialah yang dapat menyegarkan jiwa kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, orang yang lemah, yang letih lesu, datanglah kepada Dia. Maka Dia akan memberikan kepada kita kelegaan. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Apakah saudara masih ingat burung Raja Wali yang meremajakan akan kekuatannya, bagaimana ia terbang tinggi, mendekati matahari? Ini menurut legenda. Sampai kemudian panas matahari membakar bulu-bulunya dan ia jatuh ke laut. Dan ketika jatuh ke laut itu, muncul bulu-bulu yang baru. Sehingga dikatakan ia mampu terbang tinggi, lari kian kemari, dan tidak menjadi lelah. Dia yang mampu menyegarkan kita, yang mampu memberikan kekuatan baru. Apabila kita itu hidup dekat dengan Dia. Tetapi air yang tenang ini juga berbicara tentang Yesus sebagai air kehidupan. Yang mampu membuat kita tidak haus lagi sampai selama-lamanya. Di dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, sekali lagi saya ulangi, jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria, barang siapa minum air itu dari sumur Yakob, ia akan haus lagi. Jadi orang yang minum air di dalam dunia ini, dia akan haus lagi. Sebab itu, toko-toko yang menjual air, saudara sekalian, dia laku. Karena itu kebutuhan manusia untuk hidup. Tetapi Yesus mengatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus menawarkan kepada perempuan Samaria ini, mau nggak aku beri engkau air yang spesial, yang istimewa, air hidup. Orang yang minum tidak akan haus sampai selama-lamanya. Artinya, orang yang minum air kehidupan ini, dia tidak akan binasa. Nah, di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, Yesus menjelaskan, Yohanes 14 ayat 13 dan 14, Yesus mengatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Yang haus, ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Air yang tenang, saudara sekalian, melambangkan air kehidupan, yaitu Yesus. Yang minum berarti yang percaya kepada Yesus tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Artinya akan hidup sampai
selama-lamanya. Dan ketika orang percaya kepada Dia, maka Roh Kudus akan masuk di dalam kehidupannya, diam di dalam kehidupannya, mengkuduskan, menyucikan, dan akan menyertai orang yang percaya sampai kepada akhir zaman. Bahkan Roh Kudus ini akan menjadi meterai, artinya mengkuatkan bahwa orang-orang yang percaya itu selamat. Mensahkan bahwa orang yang percaya itu tidak akan binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kita masuk bagian selanjutnya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gembala itu menuntun kita supaya kita itu tidak tersesat hidupnya. Bila kita berjalan menurut keinginan sendiri, pasti kesasar, tersesat. Dan akhirnya akan membawa kita kepada kebinasaan. Ia menuntun kita di jalan yang benar. Artinya, ia menuntun kita di jalan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang menuntun hidup kita supaya kita itu melakukan firman daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita perlu untuk kita boleh lebih memahami firman Tuhan. Kita perlu untuk mengerti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena melalui firman itulah Tuhan menuntun kita untuk berjalan di dalam jalan yang namanya jalan kebenaran. Jalan yang akan membawa kita sampai di dalam kerajaan Allah yang kekal. Hal yang ketiga, saudara sekalian. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan takut. Kalau Tuhan itu menjadi gembala kita, maka kita tidak akan takut. Ada dua hal yang dicantumkan di dalam firman ini. Yang pertama, takut menghadapi maut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan menyertai, dan tongkatnya menghibur, mengkuatkan, membela kita sekalian. Ketika berjalan dalam lembah kekelaman atau maut, aku nggak takut bahaya. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan tidak akan tinggal diam, dan Dia akan menolong kita, sanggup menyelamatkan kita dari maut. Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan ketika kita menderita sakit? Tuhan mampu menyelamatkan ekonomi kita yang sekarat, yang mau mati. Tuhan mampu menyelamatkan kita dari hutang-hutang yang banyak. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Aku tidak takut menghadapi maut. Karena bila itu datang, Ia akan membawa aku masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, semua orang yang mati itu berbahagia. Saya bacakan secara komplit
Tetapi berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan, karena akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia di sorga, tempat kediamannya. Yang kedua, saudara sekalian, tidak takut menghadapi musuh. Daud tidak takut menghadapi musuh karena percaya penyertaan dan pembelaan Tuhan. Kita harus percaya Tuhan ketika menghadapi musuh. Ketika menghadapi yang dikatakan trouble, kesukaran. Ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Ketika menghadapi penyakit. Ketika menghadapi masalah dalam keluarga. Ketika menghadapi orang-orang yang bermaksud jahat. Tuhan menyertai dan akan membela kita. Tuhan sebagai gembala ada di pihak kita. Nah, perhatikan kata-kata, ada 3 hal. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan menyediakan hidangan. Dan Daud dapat menikmati berkat Tuhan walaupun musuh ada di hadapannya. Biasanya kalau orang menghadapi musuh, saudara sekalian, menghadapi kesulitan, kesukaran, yang muncul di dalam kehidupannya adalah hati yang penuh dengan kekhawatiran, penuh ketakutan. Sehingga apa yang terjadi? Hilang nafsu makan. Tidur terganggu. Namun, firman ini mengatakan, tidak takut. Jangan takut. Kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan di pihak kita. Tuhan akan membela kita. Dan menyelamatkan kita daripada musuh yang kita hadapi. Tongkatnya pasti akan membuat lawan itu ngeri. Di dalam Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin atau Goliat. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud percaya, Tuhan akan menyertai. Walaupun dia kecil, musuh itu besar. Tapi Tuhan akan menyelamatkan dan memberi kemenangan. Kita harus percaya penyertaan Tuhan. Banyak orang tidak percaya penyertaan Tuhan. Tapi kita harus percaya penyertaan Tuhan. Tuhan di pihak kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, di dalam bagian yang ketiga, engkau mengurapi aku dengan minyak. Mengurapi dengan minyak merupakan gambaran daripada Roh Kudus. Minyak gambaran Roh Kudus yang menguasai, diam dan menyertai kita. Kita tidak perlu takut menghadapi musuh di hadapan kita. Karena yang menyertai kita lebih besar daripada musuh-musuh kita. Allah, Tuhan kita, lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Jangan kita takut. Yang ketiga, pialaku penuh melimpah. Piala penuh melimpah tentu dengan anggur yang merupakan gambaran sukacita. Anggur merupakan gambaran sukacita. Sukacita yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Tuhan tidak mengatakan bersedihlah, menangislah, dan merataplah ketika menghadapi waktu-waktu kesukaran. Tetapi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi bersukacitalah. Karena sukacita merupakan bukti bahwa kita percaya penyertaan daripada Tuhan. Yang keempat,
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kenapa Daud mengatakan kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku? Karena dia tahu satu perkara, yaitu dia tahu karakter daripada Tuhan sebagai gembalanya. Apa yang menjadi karakternya? Yang pertama, dia baik. Dia baik. Dia pasti akan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kebaikannya selalu menyertai kita. Yang kedua adalah dia penuh dengan belas kasihan. Tender mercies yang diterjemahkan sebagai belas kasihan daripada Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang memiliki karakter, hatinya demikian lembut, penuh kasih, tetapi hatinya juga penuh dengan belas kasihan. Dan dia selalu tergerak untuk menolong kita tatkala kita menghadapi kesukaran. Sebab itu Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku bila Tuhan adalah gembalaku. Apakah kita dapat mengatakan hal yang serupa? Bahwa kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita dan tidak akan membuat kita kecewa. Tuhan adalah gembalaku. Amin. Mari kita akan berdoa, saudara sekalian. Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah waktu kesukaran yang pada saat ini kami alami bersama-sama, Engkau yang telah menghibur kami melalui firman-Mu, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala kami. Gembala yang baik, gembala yang penuh dengan kemurahan, gembala yang memiliki karakter yang demikian. Dan itu menghibur kami sekalian. Sehingga kami berani menghadapi kehidupan. Kami berani menghadapi segala kesulitan. Menghadapi kesukaran hidup. Karena firman-Mu yang menguatkan kami. Bahwa Tuhan adalah gembala kami. Yang menyertai. Yang selalu berpihak pada kami. Yang menolong kami, menyelamatkan kami, bahkan memberikan kemenangan di waktu-waktu yang sangat sulit. Terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu. Inilah domba-domba-Mu, Bapa. Bukan domba-domba manusia, domba-domba Allah. Dan biarlah Tuhan memperhatikan mereka. Segala kesulitan, segala kesukaran, segala kebutuhan mereka, kami tahu Engkau memperhatikan. Engkau tahu apa yang anak-anak-Mu butuhkan. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang pada saat ini membutuhkan pekerjaan, Engkau bukakan jalan. Yang berusaha Tuhan, jangan sampai macet usaha mereka. Tapi kami percaya bahwa Engkau yang selalu membawa kami kepada air yang tenang. Dan air yang menopang pohon kehidupan kami. Supaya kami boleh tetap survive di dalam masa-masa yang sulit. Kami boleh tetap hidup, Bapa. Karena ada air berkat yang selalu mengaliri pohon kehidupan kami. Kami mau serahkan dalam tangan daripada Tuhan. Engkau berkati seluruh anak-anak-Mu
yang mengikuti kebaktian online pada saat ini. Jangan ada satupun yang Tuhan lalui. Berikan kekuatan, penghiburan-Mu Tuhan, supaya mereka boleh kuat di dalam saat-saat yang sulit. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi tawar hati, karena Tuhan adalah gembalaku. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sekali lagi akan semua jemaat-Mu, semua orang-orang yang percaya di dalam tangan-Mu. Peliharakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan saat ini saudara sekalian, saya akan mengakhiri dengan doa berkat. Saudara angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan yang akan menyertai engkau. Jangan takut. Berkat Tuhan akan menyertai engkau. Akan menyertai pekerjaanmu pada minggu ini. Akan menjaga engkau daripada virus-virus yang masih mengganas di sekitar kita. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, Big Shalom memberi kesempatan kepada saudara semua, kepada jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhannya, bisa transfer kepada Bendahara Big Shalom, yaitu atas nama Joni Santoso atau Sri Puji Lestari. AC-nya nomor 6432781877, Bank Wells Fargo. Silakan dapat dicatat saudara sekalian, AC-nya nomor 6432781877, Bank Wells Fargo, atas nama Joni Santoso atau Sri Puji Lestari. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mungkin kalau kurang jelas, nomor-nomor ini ada di YouTube maupun di flyer. Silakan saudara dapat membukanya, dan saudara kalau rindu dapat menstrafernya untuk pekerjaan daripada Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Akhirnya saya dan istri mengucapkan kepada semua saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi. Bye.